Halo, halo. Kali ini kita akan sharing tentang dana darurat. Apa sih dana darurat itu? Dana darurat adalah simpanan uang yang bisa kita pakai untuk memenuhi pengeluaran dalam periode waktu tertentu, di mana pada saat tidak ada pemasukan tanpa harus berhutang. Apalagi saat ini sangat ramai pembahasan tentang resesi yang akan terjadi tahun 2023. Dan semoga kita tidak menjadi salah satu yang terkena dampak resesi ini ya. Untuk persiapan agar kita tidak terkaget-kaget apabila terjadi resesi nantinya atau kita yang terkena dampak, kita perlu menyiapkan dana darurat. Nah, berapa banyak sih kebutuhan dana darurat yang ideal itu? Besarannya dana darurat itu tergantung dari keadaan atau kondisi dan jumlah tanggungan kita. Dan perlu digarisbawahi ya, bahwa besaran dana darurat itu bukan berpatokan pada berapa besaran rupiahnya yang kita punya, tetapi berapa kali pengeluaran rutin setiap bulan. Jadi, kita harus menghitung pengeluaran kita per bulan terlebih dahulu. Setiap orang memiliki kondisi yang berbeda-beda, sehingga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk menghitung kebutuhan darurat, perlu mengecek kembali catatan pengeluaran per bulan setiap masing-masing orang. Ada 4 tips nih menghitung dana darurat secara ideal, tapi untuk beberapa penggolongan ya. Yang pertama untuk lajang, itu 3 sampai 4 kali pengeluaran rutin bulanan. Asumsinya, ketika kamu tidak memiliki penghasilan, kamu bisa hidup tanpa mengurangi besaran gaya hidup selama 3 sampai 4 bulan ke depan. Jadi harus disiapin ya untuk para lajanger. Yang kedua, menikah tanpa anak. Idealnya 6 kali pengeluaran rutin bulanan. Untuk menikah dengan tanggungan satu orang anak, minimal 9 kali pengeluaran rutin bulanan. Dan untuk menikah dengan dua tanggungan dua orang anak, sebaiknya 12 kali pengeluaran rutin bulanan. Disesuaikan dengan kondisi ya, geng. Lalu bagaimana langkah-langkah menyiapkan dana darurat? Untuk membangun dana darurat yang ideal itu tidak mudah, tapi hal ini harus tetap kita coba ya. Yang perlu kita lakukan terlebih dahulu adalah melakukan cek kondisi keuangan. Yang pertama dari sisi penghasilan, apakah bertambah atau berkurang, berapa tambahannya, berapa berkurangnya, itu harus kita pikirkan. Yang kedua, pengeluaran. Coba dibandingkan pengeluaranmu dengan bulan-bulan sebelumnya. Apakah semakin ke depan pengeluarannya semakin mengembung atau semakin bertambah banyak? Yang selanjutnya kita cek cicilan utang. Apakah pembayaran cicilan masih lancar kategorinya? Apakah kira-kira akan mengalami kesulitan ke depannya untuk mencicil tepat waktu? Itu juga harus kita pikirkan. Yang selanjutnya adalah asuransi apabila kita punya asuransi ya, kalau tidak, ya tidak perlu dipikirkan. Apakah asuransimu aman dan premi terbayar dengan baik, itu juga perlu kita pikirkan. Dengan begitu akan lebih mudah melihat seberapa kuat kemampuan kita dalam membuat rencana keuangan dan menyiapkan dana darurat dengan segera. Nah, dari hasil cek kondisi keuangan itu akan memberikanmu gambaran seberapa sehat dan kuat keadaan keuangan kita. Yang kedua adalah rencanakan secara bertahap. Setelah kita tahu jumlah dana darurat yang ideal, kita bisa menyusun dana darurat secara bertahap. Jika ada pemasukan ekstra, alokasikan lebih banyak ke rekening dana darurat. Tidak perlu risau dengan jumlah yang bertambah cuma sedikit demi sedikit. Asal konsisten, target pasti akan tercapai. Ingat ya, konsisten dan disiplin adalah menjadi syarat utama. Dan step ketiga adalah pisahkan rekening dana darurat. Untuk rekening dana darurat, diusahakan menggunakan rekening yang mudah diakses dan cepat proses pencairannya. Bisa dengan tabungan biasa, deposito, reksadana, pasar uang, ataupun logam mulia. Untuk rekening penyimpanan dicermatin terlebih dahulu ya.
cocok di mananya, deposito kah, reksadana kah, pasar uang kah? Coba dibaca-baca dulu terkait hal-hal tersebut. Nanti kalau aku nganggur, aku coba jelaskan masing-masing tentang deposito, reksadana, dan pasar uang ya. Tapi kalau kalian nggak sabar, bisa cek ke konten sebelah. Oke, yang pasti rekeningnya dipisah ya, gengs, untuk rekening dana darurat dan tabungan. Jangan sampai dicampur. Pisahkan rekening dana daruratnya. Apalagi rekening dana darurat dicampur dengan di rekening yang dipakai untuk foya-foya. No, 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 itu tidak boleh. Nah, selanjutnya yang keempat adalah memasukkan dana darurat dalam budgeting. Memasukkan dana darurat dalam budgeting setiap bulan itu sangat perlu dan harus. Tentukan besaran tabungan setiap bulannya dan disetorkan di awal bulan. Jika ternyata ada sisa uang belanja, ada baiknya segera dialokasikan ke rekening khusus dana darurat atau tabungan yang lain ya. Jangan malah dibuat tambahan foya-foya ya. Lebih baik ditambahkan ke dana darurat atau ke tabungan lainnya. Nah, untuk poin yang terakhir, lagi-lagi yang paling penting adalah disiplin dan berkomitmen. Membangun dana darurat agar terpenuhi dengan jumlah ideal itu tidak mudah. Tanpa kedisiplinan, komitmen, mustahil untuk dicapai. Jadi, itu ya, yang paling penting adalah komitmen dan disiplin yang menjadi syarat utama untuk melakukan segala hal. Oke, yuk kita membuat dana darurat untuk persiapan apabila terjadi sesuatu yang tiba-tiba dan kita belum ada persiapan. Oke, bye. Thank you.